Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Wahyu UX. Oke, kali ini kita akan bahas di video yang sebelumnya ya. Tentunya yang part pertama mengenai tentang yang namanya usaha. Nah, kali ini yang part kedua. Itu tentang gimana caranya kita melakukan usaha secara konsisten tentunya. Nah, kita akan bahas 3 poin di sini. Oke, yang poin yang pertama itu poin yang belum punya usaha. Nah, ini gimana sih teman-teman ini pengen banget punya usaha, bener gak? Pastilah teman-teman, nggak usah dipungkiri, semuanya pun pengen yang mempunyai yang namanya usaha, bener gak? Pasti pengen. Nah, yang pertama, teman-teman harus memiliki yang namanya impian, bener gak? Teman-teman harus punya impian. Kalau teman-teman nggak punya impian, teman-teman gimana cara mewujudkannya? Dengan cara bekerja, bebas. Dengan cara berdagang, bisa. Dengan cara berbisnis, oke. Semuanya bisa, asalkan tahu caranya. Nah, kalau dengan cara bekerja, kita dituntut untuk yang namanya disiplin, bener nggak? Ikuti kata bos. Otomatis kita nanti bukan lama ya, bahkan belum tentu bisa. Karena apa? Di sistem kerja ada yang namanya gaji. Itu udah bahas di video yang sebelumnya. Gaji itu dibatasi, teman-teman tahu sendiri. Gaji itu ada batasnya. Jadi nggak bisa kita milih, bos saya naik gaji 20 juta per bulan. Bisa dipecat Anda ya. Nggak bisa. Yang kedua, kalau berdagang, waduh, bisa, oke. Berdagang dan berbisnis itu berbeda. Nah, kalau teman-teman berdagang itu yang penting teman-teman jualannya habis, nggak tahu strategi, itu namanya dagang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu namanya berdagang. Kalau berbisnis, teman-teman tahu caranya, strateginya, biar teman-teman ini penjualannya laku, keuntungannya banyak, dan kita yang ada yang namanya keuntungan, laba, bukan kerugian, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita bisa mencapai ke impian yang selanjutnya. Contoh buka cabang ataupun pengen beli ini dan lain sebagainya. Itu pun harus ada yang namanya nabung. Jadi seperti itu. Teman harus memiliki impian ya. Paham teman-teman ya? Dengan cara usaha. Tentunya dengan usaha yang gampang-gampang. Nggak langsung dimulai dengan yang modalnya besar, enggak. Dimulai dengan modal yang sederhana dulu. Contoh, kalau saya dulu yang jualan online shop ya, di online shop sekarang ini merajalela. Karena apa? Segampang-gampangnya jualannya di online shop. Karena modalnya ngomong doang, modalnya ngebacot. Ngetik. Tiba-tiba transfer orang gitu ya. Karena apa? Karena udah lihat barang kita itu apa yang kita jual, dia udah ngerti gitu loh. Nah, yang kedua, teman-teman yang pengen punya usaha nih. Tadi kan udah yang belum nih ya. Yang belum punya usaha, ini yang pengen punya usaha. Nah, harus tahu caranya. Yang pertama, teman-teman harus ikuti yang namanya seminar. Karena pada seminar itu teman-teman akan berkumpul di satu ruangan. Di sana teman-teman akan tahu berapa pelaku usaha yang usia mulai dari 17 tahun sampai usia 50 tahun ada di sana. Teman-teman akan lihat ada di sana berbagai macam bidang usahanya. Nah, yang kedua, ikut yang namanya workshop. Karena apa? Di workshop ini akan dibahas nanti. Yang pertama, dibahas tentang yang namanya teman-teman mau jual apa. Dan yang kedua, teman-teman di sana akan dibahas omsetnya berapa, barang yang dilakukan ini berapa, yang dijual ini berapa. Bahkan teman-teman akan tahu keuntungan teman-teman per bulannya berapa. Di sana dihitungkan. Nah, yang ketiga, teman-teman harus mengikuti yang namanya training. Karena apa? Di training ini yang orang belum bisa harus bisa. Contoh, orang yang belum bisa ngomong nanti diajarin di sana bisa ngomong. Orang yang belum bisa jualan diajarin sampai bisa jualan. Di training diajarkan semuanya, dari yang belum bisa sampai yang bisa, dari yang udah bisa sampai yang jago, dari yang jago sampai menjadi coach atau trainer. Jadi seperti itu.
Nah, poin yang ketiga adalah apa? Poin yang ketiga ini poin secara konsisten. Poin di mana kita sebagai pelaku usaha yang pemilik namanya bisnis bisa grow up ke atas, bisnisnya lebih maju dan lebih baik dan lebih baik. Yang ketiga ini, gimana sih mas caranya? Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi pengalaman. Yang pertama, teman-teman harus memiliki namanya inovasi. Jadi inovasi itu penting. Contoh teman-teman kalau mau jual minuman, jual makanan, jual ataupun ya kayak minuman dan makanan contohnya ya, itu harus yang namanya adanya inovasi. Entah itu minumannya beda dari yang lain, contoh minuman dikasih ya kayak apalah, bebas, teman-teman tahu sendiri. Kayak makanan dicampur cumi-cumi, campur gurita ataupun sebagainya, bebas. Nah, di sana teman-teman harus melakukan inovasi. Dan yang paling penting, pengeluaran sama masuknya itu harus dihitung. Itu namanya cash flow ya. Itu harus dihitung. Kalau ada tanggungan atau tunggakan itu harus dibayarkan dulu. Karena apa? Biar teman-teman tahu sudah balik modal apa belum. Kalau belum balik modal, kita kejar dulu saya balik modal. Kalau sudah balik modal, kita kejar keuntungannya berapa. Kalau sudah untung, ini mantap. Kita raih ke step yang selanjutnya. Kita namanya nanti buka cabang selanjutnya. Jadi ini namanya grow up ke atas, konsisten. Ini konsisten terus berjalan. Entah apapun itu caranya, kita harus konsisten. Jadi itu teman-teman. Jadi harus paham dulu apa yang harus kita kerjakan. Paham yang pertama tadi ya, yang pengen punya usaha ya. Yang belum punya usaha mas. Yang kedua, yang pengen punya usaha lagi nih, pengen usaha. Yang belum punya usaha, yang pengen punya usaha, dan yang sudah punya usaha. Dan yang sudah punya usaha. Tadi dulu saya jelaskan. Jadi teman-teman, itu aja mungkin sekedar dari saya ya. Berbagi pengalaman, berbagi cerita di video ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata ya, saya mohon maaf. Kalau selebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekurangan ya milik kita semuanya. Oke, mungkin kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Jika bermanfaat, silahkan di-share teman-teman, sebanyak-banyaknya share. Karena apa? Kita ini di sini berbagi konten bermanfaat bagi semuanya agar teman-teman tahu kita di usia muda dituntut harus menjadi kreatif, harus menjadi inovatif, harus menjadi penobrak anak bangsa dan khususnya di Indonesia ini. Oke, mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.